목소리 자체가 음악. Everywhere I go, bring the beatbox. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salwadina. Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Mataram. Saya di sini untuk menyelesaikan tugas kewarganegaraan, membuat makalah kewarganegaraan yang berjudul Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Jadi di sini videonya ini saya akan menjelaskan beberapa pengertian Rule of Law dan Hak Asasi Manusia ini. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian video yang sekarang akan saya sampaikan. Baik, saya akan mulai saja ya. Pertama-tama kan saya akan menjelaskan makalah yang akan saya susun ini. Saya akan menjelaskan pengertian Rule of Law. Rule of Law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat serta individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Dan menurut para ahli ini, menurut Philippus M. Hadjon, ialah bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda adalah Rechtsstaat. Ini lahir dari suatu perjuangan menentang suatu absolutisme, ialah dari kekuasaan raja yang semena-mena untuk dapat mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, di dalam proses perkembangan Rechtsstaat ini lebih memiliki ciri yang revolusioner. Prinsip-prinsip dari Rule of Law ini secara formal menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu, negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa terkecuali. Pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1. Yang keempat, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 1. Selanjutnya ini adalah pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa hukum memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Selanjutnya pengertian warga negara dan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di sebuah negara, sedangkan warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara memiliki kewajiban dan hak di mata hukum. Tidak semua orang yang tinggal di negara di sebuah negara itu dapat dikatakan sebagai warga negara. Dan asas-asas kewarganegaraan ada 4, yaitu asas ius atau law of the blood. Asas yang kedua itu asas ius soli atau law of the soul. Yang ketiga itu asas kewarganegaraan tunggal. Yang keempat itu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945 mencangkup pada pasal 27, 28, dan 30. Sebenarnya di sini ada beberapa pasal-pasalnya, tapi di sini saya menyebutkan tiga pasal saja. Yang pertama itu pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Dan pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua itu pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2 ini menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Hak dan kewajiban bela negara. Pengertian bela negara adalah tekad sikap akan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut, yang berlandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Asas demokrasi dalam pembelaan negara. Yang pertama itu, setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan serta pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua itu, setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan profesinya masing-masing. Motivasi pembelaan negara ini, yang pertama pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia, yang kedua ini kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis, yang ketiga keadaan penduduk demografis yang besar, yang keempat ini kekayaan sumber daya alam, yang kelima perkembangan kemajuan iptek, yang keenam ini kemungkinan timbulnya bencana alam. Jadi kesimpulannya itu, sebagai warga negara Indonesia diwajibkan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum yang ada di negara kita, mempunyai jiwa bela negara yang kuat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, karena negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai makhluk Tuhan, kita mempunyai hak-hak yang melekat dalam diri kita sejak lahir. Maka dari itu, hormati hak asasi yang dimiliki orang lain juga. Sekian dari penjelasan saya tentang rule of law ini dan hak asasi manusia. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian video ini, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.